Hai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah mingguan GBI Hosana hari ini. Berikut pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ibadah gereja kita dapat diakses melalui channel YouTube GBI Hosana, baik ibadah raya, ibadah abi, maupun ibadah doa. Ibadah WBI dilakukan dengan Zoom setiap minggunya. Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa dapat menghubungi kami melalui form doa berikut ini. Untuk persembahan dan perpuluhan, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anda bisa melakukan dengan mentransfer ke rekening yang tertera di layar berikut ini, atau bisa men-scan QR Code yang ada. Tahun ini, gereja kita memiliki program Gema, yaitu Gerakan Membaca Alkitab untuk Anak-anak Abi Hosana. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Tuhan gembalaku yang baik. Mereka baca Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke airan tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Yang berdoa. Thank you, grateful Lord Jesus. Today, Michael already read the Bible, and this is my job, how to work in the afternoon when I was playing today. What are you grateful today? My grateful is playing, watching TV, and eating, get a shower too. Oke, thank you God. Thank you, God. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu berkat-Mu. Terima kasih sudah melindungi Nena dari Michael, Obat Leticia, Mbak Ayu. Berkati kami hari ini, lindungi kami sampai besok pagi dengan tidak kurang apapun. Terima kasih selalu berkat-Mu pada kami Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima berkat. Coba bekal Papa dekat kita. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik dan para papi mami Abi Hosana. Perkenalkan, saya maminya Ehud. Saya ingin bercerita sedikit mengenai Gema, yaitu Gerakan Membaca Alkitab Abi Hosana yang diadakan pada tanggal 8 Februari kemarin dengan cara membaca satu hari satu pasal saja. Melalui Gema ini, saya sangat berterima kasih sekali karena dulu ya, saat kecil pun saya untuk membaca Alkitab setiap hari itu sangat sulit. Mungkin karena sendiri ya, tidak didampingi juga oleh orang tua. Sampai saat saya remaja, sampai saat saya pemuda, sudah dibaptis, sudah bekerja, sampai menikah, dan punya anak masih kecil, mau membaca Alkitab setiap hari itu sulit sekali. Selalu aja gagal, ada bolong-bolongnya, sampai putus di tengah jalan. Makanya dengan adanya Gema ini, saya merasa Tuhan berbicara sama saya saat ini. Karena saya diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak, mengajak anak setiap hari untuk membaca Alkitab bersama-sama. Dan saya merasakan bahwa membaca Alkitab bersama-sama dengan anak itu setiap hari adalah baik. Apalagi untuk menyatukan hati berdua dengan anak. Maka dari itu di sini saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bisa membaca Alkitab setiap hari bersama dengan
anak melalui program Gema ini. Dengan program Gema ini, para guru-guru sekolah minggu ABI pun mungkin mempunyai rencana yang sangat bagus dan indah buat kita semua, yang mana diharuskan baca satu hari satu pasal saja sampai berakhir di Wahyu dengan programnya sekitar di bulan Januari. Terima kasih para ibu, para bapak. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah melihat cuplikan kegiatan Gema di ABI Hosana? Kami menghimbau Bapak dan Ibu yang memiliki anak untuk bergabung di ibadah ABI Hosana dan mengikuti gerakan membaca Alkitab ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang satu apapun. Kami tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami akan mengikuti ibadah online. Engkau yang tetap menyertai kami Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah ini, supaya kami dapat serius, supaya kami dapat mempersiapkan hati, bahkan kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, Roh Kudus tetap menyertai kami Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang kami gunakan sarana kami Tuhan, baik laptop, TV maupun internet, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan antusias. Selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita yang besar. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Mari yang sudah siap, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus, kami siap memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita tinggikan
sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan Allah kita yang besar. Yes. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian penuh
memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus, tinggal diam di dalam hadirat-Mu yang indah, menikmati keindahan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati dekapan hangatnya pelukan-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami Tuhan terus tinggal di dalam hadirat-Mu yang indah. Seumur hidup kami.
Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat GBI Petojo. Salam sejahtera kepada gembala dan juga tim pengembalaan yang ada di gereja ini. Saya Seno Wijaya, Abba Love Ministry, bersyukur untuk kesempatan melayani dan berbagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin menyampaikan sesuai dengan fokus dan tema pada minggu ini, yaitu kita perlu berjaga-jaga dengan ragi kemunafikan. Firman Tuhan berkata kepada kita semua di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa yang dimaksud dengan arti dan fungsi dari ragi? Mengapa Yesus menyatakan tentang orang Farisi dan orang Saduki dalam kaitan dengan ragi? Karena ternyata kalau kita temukan dalam Wikipedia, ragi artinya bahan adonan yang dicampurkan ke dalam tepung terigu sehingga adonan tersebut akan mengembang ketika dipanggang. Dan ragi adalah organisme hidup di dalam adonan itu tumbuh semalaman sehingga pada pagi harinya seluruh adonan telah terpengaruh oleh khamir. Sebenarnya ragi memiliki dampak yang baik. Karena Yesus pernah menggunakan ilustrasi tentang kerajaan Allah juga seperti ragi. Namun tentunya kita belajar dalam konteks ayat ini kita bisa melihat bahwa cara hidup orang Farisi mirip seperti cara kerja ragi yang menyebar. Yaitu ada di dalam Matius 16 ayat yang ke-11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Memang ragi biasa digunakan untuk roti. Namun Yesus mau mengungkapkan konteks bahwa ragi di sini adalah kita harus waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Mari kita lihat kenapa cara kerja ragi digunakan sebagai perumpamaan. Karena ragi seperti setitik kecil pengaruh dari orang Farisi yang masuk ke dalam kelompok masyarakat yang luas. Hal tersebut akan menyebar dengan cepat. Dan kita harus berjaga-jaga dengan ragi orang Farisi. Bahkan di zaman modern, di hari-hari ini, kita bisa menemukan ragi orang Farisi bisa terjadi di mana-mana. Orang Farisi adalah sekelompok masyarakat laki-laki Yahudi yang saat itu sangat populer, berpengaruh, dan memiliki banyak wewenang. Mereka mengajarkan perjanjian lama, tetapi mereka juga mengajarkan tradisi-tradisi yang harus diikuti oleh banyak orang. Sebenarnya di dalam hati mereka tidak ingin melakukannya, berat di dalam melakukannya. Tetapi demi ketenaran, demi eksistensi mereka, mereka tetap melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan munafik. Jadi ragi orang Farisi artinya kemunafikan akan menyebar kemanapun kalau kita tidak berjaga-jaga di dalamnya. Coba kita lihat, munafik adalah kata serapan dari bahasa Arab. Munafik sama artinya dengan hipokrit, istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu hipokrites, yang merujuk pada aktor biasanya memakai topeng di dalam panggung atau sebuah pertunjukan sandiwara. Seiring dengan perkembangan zaman, kata munafik mengalami perluasan arti. Sering ditujukan bagi mereka yang suka berpura-pura dan menipu orang lain untuk kepentingan pribadi. Kita bisa melihat kemunafikan terjadi di mana-mana dalam berbagai aspek kehidupan. Hidup personal, agama, politik, bisnis, dan lain-lain. Dan munafik memiliki arti bertindak berdasarkan kepalsuan. Alkitab menyebutkan kemunafikan adalah dosa. Menurut Alkitab, sifat munafik dimulai dari iblis, masih ingat? Yang memakai rupa ular sebagai topeng, yang membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan dan menipu dengan mengatakan bahwa Hawa akan menjadi seperti Allah. Itu sudah dimulai dari kisah ular yang menyamar dengan iblis yang menyamar dengan topeng dalam artian sebagai ular. Dan kita juga bisa melihat
Ciri-ciri orang munafik. Mari kita mau belajar. Di dalam Matius pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-3 sampai ke-5 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedang balok?" Ingat, selumbar itu yang kecil di mata saudaramu, tapi balok itu berarti besar sekali, di dalam matamu tidak kamu ketahui. Bayangkan, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu. Maka Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Wow. Lalu kita bisa menemukan bahwa ciri-ciri orang munafik yang pertama dari ayat yang kita baca, mudah melihat kesalahan orang lain daripada diri sendiri. Saya secara pribadi juga mengalami proses-proses di mana saya terkadang begitu cepat melihat kesalahan orang lain daripada diri saya sendiri. Apakah saudara mengalami itu? Kalau yang mengalami, boleh tulis di live chat atau berikan komentar di dalam YouTube, di dalam online service kita, atau kita merefleksi diri kita sendiri. Lalu, berikutnya, Tuhan Yesus juga menegur orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka sering melihat sekecil apapun kesalahan yang orang lain lakukan. Mereka mempertanyakan mengapa murid Yesus tidak berpuasa, tidak mencuci tangan sebelum makan, mengapa Yesus melanggar aturan dengan menyembuhkan orang sakit atau yang dimaksud bekerja pada hari Sabat. Namun mereka lupa melihat ke dalam diri sendiri. Sudahkah mereka sebersih ekspektasi mereka terhadap orang lain? Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita sering melihat kesalahan orang lain tetapi lupa mengintrospeksi diri sendiri? Saudara, ragi kemunafikan harus kita perhatikan baik-baik di dalam poin yang pertama ini. Berikutnya, kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai dan kita akan menemukan beberapa ayat di dalamnya, yaitu, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu." Maksudnya mengumumkan, ya, seperti kayak show off. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Jadi supaya kelihatan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Lalu dikatakan di dalam ayat yang kelima, "Dan apabila kamu berdoa," kalau tadi dalam konteks tentang memberi sesuatu, tetapi yang kedua adalah bicara tentang berdoa. Janganlah kita berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka juga sudah mendapat upahnya. Ini konteks dalam berdoa. Yang berikutnya, kita bisa lihat di dalam Matius 6 ayat 16. "Dan apabila kamu berpuasa," bukan hanya bersedekah atau memberi, bukan hanya berdoa, tapi juga berpuasa. "Janganlah muram mukamu seperti orang munafik." Kembali Yesus mengatakan seperti itu. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka juga sudah mendapat upahnya. Kemudian kita bisa menemukan di dalam Matius 23 ayat yang ke-5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ciri yang kedua orang munafik, yaitu melakukan sesuatu agar terlihat oleh orang lain. Apakah hari ini kita melayani, kita memiliki hati seperti itu, sikap seperti itu, atau kita melakukan sesuatu supaya orang melihat dan memberikan satu pujian? Tentunya itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita bisa melihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih mementingkan motivasi hati dibandingkan dengan aksi yang kita lakukan. Tuhan melihat hati kita melebihi dari tindakan kita di bagian luar.
Apa alasan kita melakukan hal tersebut? Apakah supaya Tuhan yang dimuliakan atau kita dipuji oleh manusia? Saat kita lebih memilih melakukan sesuatu supaya dilihat orang lain, kita memenuhi kriteria yang kedua, kita adalah orang yang munafik. Lalu kita mau melihat lagi yang ketiga. Di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28, Yesus juga berkata, kalimat-kalimat yang Yesus berikan sangat tajam, sangat jelas. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Wah, begitu keras. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi ternyata di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Begitu luar biasa pernyataan Yesus. Menegur dengan begitu keras, dan ayat berikut berkata, demikian juga kamu. Dia menunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di dalam hatimu, di sebelah dalam kamu, penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Wow, teguran yang begitu luar biasa. Dan inilah gambaran yang ketiga, ciri-ciri orang munafik. Terlihat bagus di luar, tetapi di dalamnya tidak. Ingat, Tuhan melihat hati. Apa yang ada dalam hatimu? Banyak orang terbungkus dengan sampul yang kelihatannya baik dan rohani. Namun bagaimana sikap hati kita yang sebenarnya? Apakah kita rajin dalam melayani, tetapi kita terus melakukan dosa, selancar ya di dalam kita berjalan di dalam jalan tol. Ya, jadi terus aja kita lakukan. Mungkin kita adalah sosok yang aktif dan terpandang di gereja. Dan buat yang muda-muda, tapi apakah kita menjaga kemurnian dalam berpacaran atau bergaul? Kita bisa berkata manis saat bertemu. Di waktu kita bertemu jemaat di hari Minggu, tetapi ternyata bagaimana cara bicara kita kepada orang tua di rumah, anak, teman, atau bahkan pasangan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja sangat berbeda. Kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan dan kita pikirkan itu begitu penting. Dan di waktu kita sendirian, apakah kita tetap sama seperti yang kita perlihatkan kepada orang lain? Saudara, itulah yang dinamakan salah satu integritas. Bagaimana kita terlihat di luar dan di dalam hal yang sama. Kemudian, yang berikutnya. Dari ayat yang kita akan baca di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, karena kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Ini bicara tentang hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu yang keempat. Kita jangan sampai terjebak dalam rutinitas sehingga melupakan hal yang utama atau hal yang penting. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Melupakan hal yang terpenting karena terjebak dengan rutinitas adalah gambaran dari kaum Farisi. Karena kaum Farisi adalah orang yang terpandang dan pintar. Mereka punya kualitas menghafal ayat-ayat kitab suci, melakukan 10 perintah Allah, berdoa setiap hari, rutin membayar perpuluhan. Mereka sangat rohani sehingga dikatakan sempurna dalam menjalankan rutinitas ritual. Namun Yesus mengecam mereka karena melupakan hal-hal yang penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Setiap hari mungkin kita sibuk bekerja dan melakukan pelayanan. Tetapi ingat, janganlah melupakan kewajiban kita kepada Tuhan dan sesama. Apakah ciri-ciri di atas kita temukan dalam diri kita? 4 ciri tersebut. Jika iya, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Karena Tuhan membenci orang munafik. Matius 5 ayat yang ke-37 berkata,
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow, saudara, begitu keras pernyataan Yesus. Dan kita sudah menemukan ada 4 ciri dari orang munafik tadi. Dan ayat-ayat yang kita baca itu semuanya adalah teguran-teguran. Dan waktu saya menyiapkan ayat ini juga itu seperti menegur hidup saya sendiri. Dan kalau kita sudah tahu, kita mau bertobat. Kita mau punya sebuah sikap keluar dari kemunafikan. Kita menemukan ada beberapa cara yang saya lihat di dalam Alkitab untuk kita keluar dari kemunafikan. Mari kita lihat. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita harus selalu waspada. Jadi kita harus guard. Guard itu artinya menjaga. Kalau kita menjaga, artinya kita ekstra hati-hati. Setuju nggak? Sama seperti kalau kita menjaga sebuah barang yang berharga, atau kita dititipkan sesuatu yang memang kita harus proteksi di dalamnya, pasti di sana kita akan sungguh-sungguh dan kita akan benar-benar hati-hati. Demikian juga, jagalah hati kita. Karena dari hati akan keluar kehidupan atau juga sebaliknya kematian. Saudara yang terkasih, saya berdoa agar hari ini kita keluar dari kemunafikan dengan kata pertama, jagalah hatimu. Setiap kali saya pribadi, kalau saya mulai menemukan hati saya mulai ngaco, mulai tidak benar, mulai ada perasaan yang jahat, saya mulai berkata, Tuhan, saya mau jaga. Saya tahu terkadang mungkin orang lain yang bisa mengingatkan kita. Mari hari ini, saya yakin seluruh jemaat Tuhan di GBI Petojo, engkau adalah jemaat yang selalu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara bisa tulis komen, berikan like juga tentunya, supaya kita punya semangat. Ingat, kita harus menjaga hati kita senantiasa. Selain itu, yang kedua, firman Tuhan berkata, ini yang dituliskan dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, dikatakan demikian. Sebab itu aku, siapa aku di sini? Rasul Paulus. Waktu dia bercerita bersaksi, menyampaikan tentang apa yang menjadi kehidupan diri dia. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Jadi hal yang kedua, kunci adalah kita harus hidup dengan hati nurani yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di waktu kita membuat dosa misalnya, ada dosa yang kita perlu akui di hadapan Tuhan. Dan ada juga dosa yang kita perlu akui di hadapan manusia. Maka saya yakin kita akan menjadi orang yang cepat untuk mengaku. Kadang-kadang mengaku bicara harga diri, gengsi. Kita malu, tapi ingat, barang siapa yang mengaku akan disayang. Tapi barang siapa justru yang menyembunyikan, mereka akan mengalami kemalangan. Saudara, sejak kecil, anak-anak semua kita harus belajar. Kita melihat anak-anak kita mendidik mereka untuk belajar transparan. Suami istri kalau kita konflik, jangan dipendam begitu lama. Belajar sebagai suami istri saling terbuka di dalam berbagai hal. Mungkin baik handphone, baik berbagai hal. Ya, kalau bicara handphone langsung suami tegang. Kenapa? Ada pengalaman. Oh, istri gembira karena memang berharap ada legitimasi di dalam untuk membuka handphone suaminya. Tapi sebenarnya semua kita harus belajar. Belajar bersama-sama untuk menjaga hati nurani kita. Saya masih ingat waktu kecil saya tidak diajarkan untuk mencuri. Saudara masih ingat? Ya, tapi waktu itu saya ingat sekali saya punya kesempatan untuk punya keinginan untuk mengambil uang dari dompet ayah saya. Wow, ternyata memang gak ada kursus untuk mencuri kan.
Tapi sejak itu memang manusia karena sudah dalam dosa, lahir kita sudah dalam dosa yang diturunkan, maka apa yang terjadi? Ya, saya mulai memikirkan, aduh kesempatan terbaik adalah waktu ayah saya atau papa saya mandi. Dan waktu dia mandi, saya segera datang ke bagian tempat dia menggantung celana. Kemudian saya mengambil beberapa lembar uang dari ayah saya. Waduh, pertama kali waktu membuat hal seperti itu, saya langsung deg-degan. Muka agak pucat, berdebar-debar. Itu artinya apa? Hati nurani kita yang lagi bunyi buat kita. Tapi saya abaikan itu. Nah, apa yang terjadi? Kali kedua, lakukan lagi. Wow, waktu lakukan deg-degan lagi. Tapi kali ini sudah lebih mending daripada yang sebelumnya. Wow, kali ketiga, mulai lagi lakukan. Ya, puji Tuhan, untung saya bukan yang kesekian kali. Tapi intinya, saya tahu waktu itu sesuatu yang salah. Nah, yang paling repot, ada orang sudah lakukan berkali-kali, hati nuraninya udah gak bunyi. Ya kan? Dia lihat sesuatu, pornografi, berzina, hidup dalam kehidupan yang tidak benar, berbohong, berdusta, dan berbagai hal. Ya, tidak terbuka sama sekali. Dan lama-lama hati nuraninya tumpul. Ini yang dikatakan dalam Alkitab. Hati nuraninya rusak. Tidak lagi bisa bunyi seperti alarm dalam kehidupannya. Saudara, hari ini saya percaya, mari kita mau selalu berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Kemudian, kita bisa melihat dari Amsal 11 ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Hal yang ketiga, mari kita keluar dari kemunafikan, belajar menjadi orang yang dipimpin dengan hati yang tulus. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati. Amin. Kita harus punya hati yang tulus. Tapi juga tentunya bukan sembarangan tulus. Tulus juga harus sertai dengan cerdik. Ya, kita belajar untuk melakukan apapun dengan tulus. Ya, tulus dalam artian benar-benar keluar dari hatimu. Namun, ya, ada bagian-bagian tertentu tentunya kita juga perlu belajar. Ada kecerdikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, harus tulus, juga harus cerdik. Ya, makanya saya seringkali bilang, ya kalau kita hanya punya tulus, tapi kita kurang cerdik, itu namanya bodoh. Tapi kalau cerdik tanpa tulus, itu namanya licik. Tapi hari ini kita lebih mau menekankan prinsip bagaimana kita harus belajar tulus. Ya, disertai dengan hikmat Tuhan. Kalau kita lakukan apapun, ya kita lakukan dengan motivasi hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ya, kerjakan sesuatu bukan karena saudara berharap, oh nanti kalau saya lakukan ini saya akan dapat lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya tentunya semua manusia wajar mengharapkan itu. Tapi belajar selalu jaga dengan ketulusan hati. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, ini yang paling utama, apapun juga yang kamu perbuat. Ingat, apa yang kita perbuat? Baik di pelayanan, baik di keluarga, waktu berdoa, waktu berpuasa, waktu melakukan berbagai aktivitas hidup kita. Waktu kita sebagai orang yang dipercayakan ya dalam satu tanggung jawab, perbuatlah itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya selalu percaya ada prinsip Tuhan melihat dan Tuhan yang memberikan upah buat kita. Mungkin manusia ngelihat apa yang menjadi pengorbanan, apa yang kita lakukan. Saudara, kalau kita mau keluar dari kemunafikan, kuncinya adalah lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Wow, saya berdoa buat jemaat di GBI Petojo, engkau akan menjadi jemaat yang melakukan apapun di gereja, di komunitas, di pelayanan, di pekerjaan, di keluarga. Lakukan apapun dengan segenap hatimu. Puji Tuhan, saya berdoa 4 hal ini biar kiranya ada dalam diri kita. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, punyai hati nurani yang murni, punyai hati yang tulus, dan kita melakukan segala sesuatu selalu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu dalam hidup kita dimulai dari hati kita. Mari, saya mau ajak kita semua berdoa bersama-sama
kita mau benar-benar mengalami supaya kita keluar dari ragi kemunafikan. Kita tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang hidup kelihatan bagus, tapi sebenarnya di dalamnya bobrok. Mari saya mau ajak kita bersama-sama, buat kita semua yang mendengarkan di dalam firman Tuhan, di rumah, di tempat, bahkan juga di online service yang dilakukan oleh gereja. Saya berdoa biar kiranya kita akan mengalami perubahan dan kita akan melihat hidup kita benar-benar murni, tulus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa, biar kiranya kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak munafik seperti orang Farisi. Hal yang kecil kalau kami biarkan semakin lama akan semakin bertambah dan bahkan mengkhamirkan, akan menyebar kepada banyak orang. Kami bertobat dari sikap mudah melihat kesalahan orang lain, mudah menghakimi orang lain. Kami gampang melihat selumbar hal yang kecil, kesalahan orang lain. Tapi balok kesalahan dalam diri kami gak lihat. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar kiranya kami melakukan apapun bukan karena mau dilihat oleh orang lain. Kami rindu supaya di dalam hati kami benar di hadapan-Mu. Bukan hanya tampak bagus di luar, tapi kami terus membawa hati kami supaya diperbaharui oleh Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kalau kami selama ini mungkin terjebak dalam rutinitas Tuhan. Kami percaya biar kiranya Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami berdoa, kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga hati kami. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kami selalu mau memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Dan kami rindu Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, Tuhan kami lakukan dengan ketulusan dan segala sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih hari ini hamba-Mu berdoa, biar kiranya firman ini ada di dalam hidup kami, bertumbuh berbuah 30, 60 bahkan jadi 100 kali. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang sudah menjamah setiap kami. Kami mau bertobat dan kami mau melakukan segala sesuatu dari hati kami yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan kami percaya kami mau menjadi jemaat yang sungguh berharga, berkenan dan benar di hadapan Tuhan dan seluruh manusia. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah pada pagi hari ini, baik pujian, penyembahan maupun firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita mengakhiri ibadah kita pagi ini di dalam doa kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat hari ini sungguh memberkati setiap kami umat-Mu. Dan biarlah terus Tuhan apa yang telah kami dengarkan khususnya lewat firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, tetapi kami boleh sungguh-sungguh hidup jujur, hidup di dalam kemurnian, hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Seno Wijaya. Tuhan pakai terus, urapi hamba-Mu ini, pakai dimanapun dia melayani. Kami percaya kemuliaan-Mu akan terus Engkau nyatakan dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara pagi hari ini, sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Kudus satu Allah, suci, suci, suci.